بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala ini menjelaskan tentang salah satu sifat yang mulia yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan kemuliaan Allah dan menunjukkan kerendahan makhluk dan seluruh alam, yaitu sifatul ulu lillahi subhanahu wa ta'ala. Sifat ulu yang dimiliki Allah, yang merupakan sifat dzatiyah, uluun mutlak, yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-allamatu Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala الشرح: وقوله يا عيسى إلى آخر الآيات، هذه الآيات جاءت مؤيدة. Ayat-ayat ini datang atau disebutkan sebagai penguat lima dallat alaihi al-ayatus sabiqatu, sebagai penguat terhadap apa yang telah ditunjuki oleh ayat-ayat yang terdahulu. Min uluhihi ta'ala, dari yang menunjukkan ketinggian Allah, wartifaihi, dan terangkatnya Allah itu fauqal arsh, di atas arasy, mubayinan lil khalq, jauh dari makhluknya. Naam. Jadi ayat ini menguatkan
dalil-dalil tentang istiwa. Sehingga kalaupun mereka berusaha untuk mentakwil dan mentahrif makna dan lafaz dari istawa tersebut untuk mengingkari uluwullah, mereka tidak akan bisa menolak seluruh dalil-dalil yang sekian banyak datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana akan disebutkan nanti. Sedemikian banyak dalil yang menunjukkan uluwullah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala ya di atas makhluknya. Ayat ini datang sebagai penguat dari yang terdahulu, wa na'iyatan. Dan juga ayat ini datang untuk mengumumkan kematian dan kebinasaan. Na'i. Jadi dari na'i. Kalau an-na'yu itu mengumumkan kematian seorang. Ya, mengumumkan matinya alal mu'attilah, terhadap kaum mu'attilah yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Juhudihim wa inkarihim lidzalik. Ya, karena pengingkaran mereka terhadap sifatul ulu. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Maha tinggi Allah, maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Ketinggian yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mulia dari apa yang mereka sifatkan. Fafil ayatil ula, maka pada ayat yang pertama, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Yunadillahu rasulahu wa kalimatahu. Allah memanggil rasulnya dan kalimatnya. Kenapa dinamakan kalimat? Naam. Inna mathal Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah memanggil rasulnya dan kalimahnya, bukan anaknya. Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam bi annahu mutawaffihi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan dia, yakni menidurkan dia, ya, wa rafi'uhu ilaihi, dan mengangkatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hina dabbaral yahudu qatlahu, ketika orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Wa dhamiru fi qawlihi, dan dhamir yang terdapat di dalam firman-Nya ilayya mutawaffika wa rafi'uka ilayya huwa dhamirur rabbi jalla sya'nu, adalah dhamir yakni yang menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yahtamilu ghaira dzalik. Tidak ada kemungkinan yang lain. Iya kan? Tak mungkin yang dimaksud itu adalah malaikat. Tak mungkin yang dimaksud itu adalah satu yakni tempat rahmatnya Allah. Fata'wilu bi annal murad, maka penakwilan, makna penggeseran makna bahwa yang dimaksud dengan ilayya adalah ila mahalli rahmati au makani malaikati, kepada tempat rahmatku atau tempat malaikatku, dan seterusnya. La makna lah, tidak ada makna. Nah, tidak ada maknanya.
rafi'uka ilayya, jelas. Kepada Allah. Dan Allah mengangkatnya. Gimana mengangkat? Ada nggak orang ngangkat? Gini, dilepas. Itu mengangkat namanya. Apa namanya? Hah? Menjatuhkan. Kapan dinamakan mengangkat? Diangkat ya. Dari bawah ke atas. Nah. Hah? Wa mithlu dzalika yuqalu aidan fi qoulihi subhanahu. Yang demikian ini pula dikatakan pula pada firman Allah Subhanahu wa taala, raddan 'ala madda'ahu al-yahudu, untuk membantah seperti apa yang dianggap oleh orang-orang Yahudi min qatli Isa wa salbihi. Dari pembunuhan terhadap Isa dan penyaliban. Maka Allah membantah. Ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Diserupakan mereka. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Bahkan Allah mengangkat kepadanya. Ini jelas tidak ada kemungkinan yang lain kecuali dhamir yang ada di sini ilaihi, yani ilallah. Nah, ya'udu ila aqrabi madhkur. Kembalinya pada yang terdekat yang disebutkan. Allah mengangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari bawah ke atas, iya kan? Nah, jadi ini jelas merupakan dalil tentang uluwullah Subhanahu wa ta'ala. Wadih jiddan. Wa qad ikhtulifa fil muradi bitawaffil madhkur fil ayah. Dan telah diperselisihkan apa sih yang dimaksud dengan wafat yang disebutkan di dalam ayat ini. Fahamalahu ba'duhum 'alal mauti. Sebagian mereka membawa bahwa yang dimaksudkan mutawafika ay mumituka, mematikan kamu. Tapi maknanya terbalik. Ini mereka balik maknanya. Ya. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Mereka yang mengatakan maknanya adalah mumituka, yang mematikan kamu. Ya. Maksudnya apa? Ya, bahwa ayat ini al-waw kan tidak memestikan tartib, kan begitu. Ya, bukan fa dan bukan summa. Waw. Kalau waw tidak memberikan faedah tertib, la tufidu tertib. Sehingga bisa dibalik, kan begitu. Sehingga maknanya apa? Inni rafi'uka ilayya wa mumituka. Aku mengangkatmu kepadaku dan nanti suatu waktu akan kumatikan. Yani pada akhir zaman. Mereka yang menafsirkan makna at-tawaffi adalah al-maut. Nah, wal aktsarun, tapi kebanyakan para ulama tafsir mereka menafsirkan ala annal murada bihi an-naumu, bahwa yang dimaksud adalah tidur. Inni mutawaffika ay munimuka, kami menidurkanmu. Dan tidur adalah apa? Akhul maut. Wa lafzul mutawaffa yusta'malu fihi, dan lafaz wafat itu kadang digunakan dan dimaknakan tidur. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 60. Ini yang dulu yang kita berusaha untuk mencari. Ya. Nah, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili
wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Nah, ini yang kita maksudkan dulu itu. Dan dialah Allah yang mewafatkanmu di waktu malam. Ya. Di waktu siang hidup kembali, kan begitu. Kalau malam wafat, siang hidup kembali. Maksudnya apa? Tidur. Ya, yang menjadikan kamu tidur di waktu malam. Dan Allah mengetahui apa yang kalian perbuat di siang hari. Nah. Jadi terkadang lafaz al-wafah itu digunakan bermakna an-naumu. Tidur. Wa minhum man za'ama anna fil kalami taqdiman wa ta'khiran. Di antara mereka ada yang memahami bahwa ada didahulukannya suatu kalimat dan diakhirkannya suatu kalimat. Wa anna takdir, dan takdirnya ya mestinya apa? Inni rafi'uka wa mutawaffika. Aku mengangkatmu dan mematikanmu. Ai mumituka ba'da dzalik, mematikanmu setelah itu. Nah, yang jelas mereka semuanya meyakini bahwa Isa alaihissalam belumlah mati. Nah, wal haqqu annahu alaihi salam rufi'a hayyan. Dan yang hak bahwa Isa alaihissalam diangkat dalam keadaan beliau hidup. Wa annahu sayanzilu qurba qiyamis sa'ah. Bahwa Isa itu akan turun mendekati hari kiamat. Li sihhatil hadits bidzalik, karena kesahihan hadis dalam permasalahan ini. Sehingga turunnya Isa alaihissalam termasuk tanda-tanda hari kiamat besar. Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman muqsita fayaksiru as-salib wa yaqtulu al-khinzir wa yada'u al-jizya wa yafidul mal hatta la yaqbalahu ahad. Naam. Kata Nabi SAW, demi Allah yang jiwaku berada di tangan, ya, tidak lama lagi akan turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Nah, dia akan menghancurkan salib, akan membunuh babi-babi, dan tidak ada jizyah, pembayaran upeti, dan harta itu semakin melimpah pada zamannya, sehingga tidak ada lagi yang mau menerima. Antum mau bayar zakat harta, oh kami sudah cukup, kami bukan orang yang berhak mendapatkan zakat, kami berkecukupan, kaya, datang lagi ke tempat yang lain, begitu juga tidak ada yang mau menerima. Nah, subhanallah. Dan apa yang dikhabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la budda ayyaqa, akan terjadi. Dan tanda-tanda Isa bin Maryam alaihissalam jelas. Dan apa yang disangka oleh al-kafir Mirza Ghulam Ahmad As-Safih Al-Kadzdzab, bahwa dialah yang dimaksud dengan Isa. Jadi pintu kenabian itu masih terbuka
dan nabinya adalah dia. Dan akan muncul nanti imam yang dinamakan Imam Mahdi. Yang dimaksud Imam Mahdi adalah dia. Dan nanti akan turun Isa bin Maryam. Maksud dari hadis itu bukan Isa bin Maryam, tapi yang serupa dengan Isa bin Maryam. Siapa itu? Ya dia. Karena ada hadis, tanda petik, hadis palsu yakni, yang menyatakan la mahdiya illa Isa. Tidak ada Imam Mahdi kecuali Isa. Jadi dia Nabi, dia Mahdi, dia Isa, dan dia pendusta besar. Nah, ya, bahwa dialah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW itu. Turunnya di mana? Di Qadian, di India. Memang India ini bala, mambaul fitan. Di situ muncul berbagai macam firaq sufiyah dan ekstrim dari India. Ada firqah yang terang-terangan kalau mau masuk ke kelompoknya harus sujud dulu di hadapan pemimpinnya. Di antara firqah mereka ada pula yang betul-betul taat kepada pemimpin tarekat sufiyahnya. Sehingga kalau di antara kelompok itu ada yang jadi pengantin baru untuk mengambil barokah, diberikan dulu kepada si kakek peot tarekat sufiyahnya. Ya, pemimpinnya sudah kakek-kakek, sudah peot, sudah hampir mati. Tapi kalau mau ngambil barokah, ya ke situ dulu. Subhanallah. Qadianiyah juga munculnya dari situ. Jama'atut Tablid juga dari situ. Nah, fitan. Qadian betul, India. Bukan India, Pakistan. Sekitar itulah. Wallahu a'lam. Ini dusta. Ya. Mana itu penghancuran salib? Gak ada. Mana itu pembunuhan babi? Semakin berkembang babi. Mana peletakan jizyah? Bahkan kaum muslimin yang bayar pajak terus. Mana itu yafidul mal? Harta itu semakin banyak sehingga orang tidak mau terima. Kemiskinan merajalela. Nah, kadzab. Tayyib ila huna ya akhwan.